Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Latar belakang. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan dalam negeri, pemerintah dan Bank Indonesia perlu strategi yang tepat. Disinilah peran kebijakan fiskal dan moneter menjadi salah satu kuncinya. Fiskal mengatur pendapatan dan belanja negara lewat APBN, sedangkan moneter menjaga stabilitas harga dan uang beredar lewat suku bunga dan kebijakan pasar. Keduanya bekerja sama untuk menjaga ekonomi supaya tetap stabil dan inflasinya terkendali. Konsep dasarnya itu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah cara pemerintah membelanjakan dan mengenakan pajak untuk mempengaruhi kinerja perekonomian. Kebijakan fiskal digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti peningkatan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengendalian defisit anggaran. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu pemerintah memiliki tugas mendasar untuk mendorong produktivitas nasional dengan memanipulasi pasokan uang, mengendalikan inflasi, dan menstabilkan nilai tukar. Dengan kebijakan moneter yang tepat, kestabilan sistem keuangan dapat dijaga, kepercayaan investor meningkat, dan daya beli masyarakat tetap terlindungi. Konsep kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas. Pemerintah wajib bertanggung jawab atas penggunaan dana publik secara jujur dan tepat sasaran. Yang kedua, profesionalitas. Setiap kebijakan dirancang dan dijalankan oleh pihak yang berkompeten, berintegritas, serta berdasarkan data atau analis yang akurat. Yang ketiga, profesional. Kebijakan yang diambil harus seimbang serta sesuai dengan kondisi yang dihadapi, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Yang keempat, transparansi. Setiap kebijakan harus dijalankan dengan terbuka supaya mendapat kepercayaan dari publik. Yang kelima, pemeriksaan bebas mandiri. Jadi pemeriksaan ini dilakukan oleh lembaga yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik atau kepentingan tertentu, tetapi dilakukan secara bebas dan mandiri. Selanjutnya ada perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Di sini tuh terdapat 3. Yang pertama itu ada fokus utama, yang kedua pelaksana, dan yang ketiga waktu efektivitas. Yang pertama fokus utama. Kebijakan fiskal mengatur pendapatan dan belanja negara dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Itu ada contohnya, yang pertama subsidi, yang kedua bantuan sosial, yang ketiga ada pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Mengendalikan inflasi dan stabilitas moneter, mengatur jumlah uang yang beredar, menjaga stabilitas nilai mata uang, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Contohnya ada penetapan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka. Nah, yang kedua ada pelaksana. Kebijakan fiskal pemerintah Menteri Keuangan dilaksanakan oleh pemerintah, terutama Kementerian Keuangan yang memiliki peran strategis dalam merancang, menyusun, dan mengimplementasikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang selanjutnya ada kebijakan moneter, yaitu Bank Sentral. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta menjaga. Selanjutnya ada penerapan di Indonesia. Kebijakan fiskal yang pertama ada program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah meningkatkan belanja untuk kesehatan, bansos, dan UMKM selama pandemi COVID-19. Yang kedua ada subsidi dan bantuan sosial. Subsidi energi itu ada BBM, listrik, dan bantuan tunainya itu ada PHK dan BLT. Serta ada program bantuan Kartu Indonesia Sehat.
Nah, selanjutnya ada kebijakan moneter. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau OPT. Pembelian atau penjualan surat berharga untuk mengatur likuiditas di pasar uang. Yang kedua ada penyesuaian suku bunga acuan. Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, sinergi dan peran kebijakan. Kebijakan fiskal dan moneter harus saling melengkapi dan saling dikoordinasikan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Misalnya, pada saat ekonomi melemah, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang didukung oleh kebijakan moneter akomodatif suku bunga rendah untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Dan sebaliknya, ketika saat inflasi tinggi, kebijakan fiskal yang ketat harus diimbangi dengan kebijakan moneter kontraktif untuk mengurangi permintaan agregat dan menstabilitaskan harga. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal mengatur pengeluaran publik atau belanja proyek untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat menggunakan pengeluaran publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja pada infrastruktur, pendidikan, atau proyek-proyek publik lainnya. Pemerintah juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti penerimaan negara, pendapatan, belanja negara, atau pengeluaran dan pembiayaan anggaran. Instrumen kebijakan moneter menentukan rasio cadangan wajib bank komersial, giro wajib minimum. Bank sentral dapat menetapkan rasio cadangan wajib yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersial. Dengan mengubah presenter cadangan yang harus disimpan, bank sentral juga dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan oleh bank komersial, seperti operasi pasar terbuka, pengaruh kredit, pinjaman selektif, dan tingkat kesimpulan. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua instrumen penting yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mengatur dan menstabilitaskan perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pajak, sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan pengeluaran pemasukan uang dan suku bunga. Keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pengangguran yang rendah.